Selamat datang di Ruang Hati, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kami menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, harga diri, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan kali ini, dia hanya ingin secangkir kopi, tapi penampilannya membuatnya diusir dan dihina. Tak ada yang tahu, pria tua yang mereka anggap pengemis adalah orang yang pernah membentuk para pemimpin bangsa. Inilah kisah nyata yang akan mengubah cara pandangmu tentang siapa sebenarnya pahlawan di antara kita. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Di sudut kota, seorang pria berpakaian lusuh berjalan pelan menyusuri trotoar. Bajunya koyak, celananya belel, dan sepasang sendal jepit yang hampir putus menempel di kakinya. Dia membawa kantong plastik berisi buku catatan tua dan botol minum kosong. Namanya Pak Seno, begitu orang-orang jalanan memanggilnya. Pak Seno berhenti di depan sebuah kafe mewah di kawasan Sudirman. Matanya menatap menu yang tertempel di jendela kaca, seolah mencoba menghafal setiap kata di sana. Tangannya merogoh kantong celana, mengambil lembaran lusuh berisi uang receh yang ia kumpulkan dari hasil membantu membersihkan trotoar semalaman. Tak lama, ia memberanikan diri masuk. Begitu membuka pintu kafe, aroma kopi mahal langsung menyapa hidungnya. Namun langkahnya terhenti ketika seluruh mata pengunjung tertuju padanya. Seorang pelayan perempuan mendekat dengan ekspresi tidak suka. "Pak, ini bukan tempat buat ngemis. Silakan keluar sebelum saya panggil satpam," ucap pelayan itu sinis. Pak Seno hanya tersenyum kecil. "Saya bukan ngemis, Mbak. Saya mau pesan kopi," katanya sambil menunjukkan recehan yang ia genggam. Pelayan itu mendengus. "Bapak bercanda? Lihat penampilan Bapak. Kafe ini bukan tempat buat orang seperti Bapak. Keluar sekarang." Suasana mendadak hening. Seorang pengunjung bahkan tertawa kecil sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. Pak Seno menunduk, tapi matanya tak menyiratkan kemarahan. Ia hanya berkata pelan, "Baik, saya akan pergi. Tapi ingat kata saya, hari ini kalian boleh menertawakan saya, tapi belum tentu besok kalian tahu siapa saya." Tanpa membantah, Pak Seno keluar dengan tenang. Di luar, seorang anak kecil yang duduk di bangku trotoar memanggilnya, "Pak Guru, kenapa nggak jadi ngopi?" Pak Seno tersenyum pada anak itu, lalu duduk di sebelahnya. "Belum waktunya, Nak, tapi sebentar lagi waktu itu akan datang." Tanpa disadari siapapun, di kejauhan, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria berkemeja rapi keluar, menatap Pak Seno dari kejauhan. Ia mengangguk kecil seolah mengenali wajah itu. Siapa sebenarnya Pak Seno? Apa yang ia sembunyikan? Dan mengapa seorang pria berpakaian seperti gembel bisa dipanggil Pak Guru oleh anak jalanan? Jawaban dari semua pertanyaan itu mulai terkuak, perlahan tapi pasti. Hari berganti. Di bawah jembatan layang, Pak Seno kembali duduk bersama beberapa anak jalanan. Ia membuka buku catatan tuanya dan mengajak mereka belajar menulis dan membaca. Buku itu tampak penuh dengan coretan tangan mungil dan kata-kata sederhana. "Mari kita lanjutkan pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat huruf S?" tanya Pak Seno sambil tersenyum hangat. Beberapa anak mengangkat tangan. "S untuk Seno," jawab mereka serempak lalu tertawa. Mereka tak peduli bahwa guru mereka berpakaian compang-camping. Yang mereka tahu, Pak Seno mengajari mereka dengan sabar, tanpa meminta bayaran. Di tengah sesi belajar itu, seorang pria berpakaian jas mendekat. Wajahnya penuh tanda tanya. "Permisi Pak, maaf kalau saya salah orang. Tapi apakah Bapak Dr. Seno Wiratama?" Pak Seno hanya memandangi pria itu, tanpa menjawab. "Saya murid Bapak dulu di Universitas Pancasakti. Bapak dosen favorit kami. Semua orang mencintai Bapak. Tapi, sejak Bapak menghilang 7 tahun lalu, semua orang mengira Bapak sudah..." "Ya, maaf." Pak Seno tersenyum tipis. "Saya tidak menghilang. Saya hanya memilih tempat lain untuk mengajar, yang lebih membutuhkan saya." Pria itu terdiam. Ia tak percaya orang yang dulu dikenal sebagai dosen paling berwibawa, kini duduk di pinggir jalan, mengajar anak-anak yang diabaikan dunia. "Tapi kenapa Pak? Bapak punya segalanya. Rumah, mobil, karir. Kenapa memilih jadi seperti ini?" Pak Seno memandang anak-anak itu dengan lembut. "Karena ilmu tidak hanya milik ruang kuliah, Nak. Ilmu harusnya hidup di jalanan, di pasar, di antara orang-orang yang tak sempat sekolah. Karena mereka pun berhak punya masa depan." Pria itu menunduk.
Boleh saya bantu, Pak? Apapun yang Bapak butuhkan. Pak Seno menepuk bahunya. Kalau kau ingin membantu, kembalilah ke tempatmu dan ajarkan sesuatu pada mereka yang tak seberuntung kita. Sementara itu, di kafe tempat Pak Seno diusir, video rekaman saat ia ditolak dengan kasar telah viral. Komentar demi komentar membanjiri, menyayangkan perlakuan pelayan kafe. Tapi satu komentar menarik perhatian banyak orang. Jika kalian tahu siapa dia sebenarnya, kalian semua akan malu. Siapa yang menulis komentar itu? Dan apakah dunia akan segera tahu siapa sebenarnya Pak Seno? Video yang memperlihatkan Pak Seno diusir dari kafe mewah itu kini telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Judul video: Gembel diusir pelayan. Responnya bikin merinding. Menjadi trending di media sosial. Namun yang paling membuat netizen gempar adalah satu komentar yang disematkan paling atas. Bapak itu bukan sembarang orang. Dia dosen yang pernah membentuk banyak pemimpin negeri ini. Kalian menertawakannya hari ini, tapi mungkin kalian dibentuk oleh murid-muridnya. Komentar itu berasal dari akun anonim bernama Sahabat Pak Seno. Tidak banyak yang tahu siapa pemilik akun itu, tapi komentarnya menyebar kemana-mana. Bahkan media mulai menelusuri siapa sebenarnya pria tua berpakaian lusuh dalam video itu. Sementara itu, pelayan kafe yang mengusir Pak Seno mulai dihujat. Netizen menggali profilnya, mengirim pesan kebencian, dan menuntut permintaan maaf. Pihak manajemen kafe panik. Dalam sebuah pertemuan darurat, mereka mendiskusikan masalah itu. Kalau memang benar dia tokoh berpengaruh, kita bisa kena masalah besar, kata manajer kafe sambil memegang kepala. Tapi mana bisa kita tahu dari penampilannya saja, sanggah pelayan yang kini merasa bersalah. Di tempat lain Pak Seno duduk di taman kecil dekat stasiun. Seorang wartawan muda mendatanginya. Pak, mohon maaf, saya dari media Harapan Negeri. Kami sedang menyelidiki sosok Bapak yang viral. Benarkah Bapak dulu dosen di Pancasakti? Pak Seno tak menjawab langsung. Ia hanya membuka tas kecil lusuhnya dan mengeluarkan lembaran ijazah, beberapa foto wisuda bersama murid-muridnya, dan piagam penghargaan dosen terbaik nasional tahun 2004. Wartawan itu terperangah. Kenapa? Kenapa Bapak menyembunyikan semua ini? Kenapa hidup seperti ini? Pak Seno menatap langit. Karena dunia terlalu sibuk menilai dari apa yang terlihat. Aku tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin terus mengajar. Meski tanpa papan tulis dan bangku sekolah. Wartawan itu menunduk haru. Ia tahu, ia tak sedang mewawancarai seorang gembel, tapi seorang pahlawan pendidikan yang dipinggirkan zaman. Namun satu hal belum diketahui siapapun. Pak Seno menyimpan satu rahasia besar tentang seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang kini duduk di kursi kekuasaan, yang dulu adalah muridnya. Dan nama itu segera akan terungkap. Hari itu, sebuah mobil dinas berpelat khusus berhenti di depan sebuah kantor kementerian. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu turun dari kendaraan. Namanya Dr. Reza Mahendra, Menteri Pendidikan yang baru saja dilantik 2 bulan lalu. Di ruang kerjanya, asistennya masuk terburu-buru dengan ekspresi cemas sambil membawa tablet. Pak Menteri, Anda perlu melihat ini. Dr. Reza menatap layar tablet yang memperlihatkan video viral tentang seorang pria tua berpakaian lusuh yang diusir dari kafe. Ia semula tampak tidak tertarik, namun begitu melihat wajah pria dalam video itu, matanya membelalak. Pak Seno? Bisiknya pelan. Ia berdiri, matanya berkaca-kaca. Asisten, siapkan mobil. Kita harus temukan beliau sekarang juga. Dr. Reza tak bisa duduk tenang. Sosok Pak Seno bukan orang asing baginya. 20 tahun lalu, Pak Seno adalah dosen yang membentuk karakternya. Dialah orang pertama yang percaya bahwa Reza muda, si anak tukang becak dari Karawang, bisa menjadi pemimpin. Pak Seno yang memberinya beasiswa pribadi saat Reza nyaris putus kuliah. Dan setelah wisuda, merekalah yang terakhir kali bertatap muka. Tapi sejak kabar Pak Seno mengundurkan diri mendadak, Reza kehilangan kontak. Bahkan para dosen lain tidak tahu kemana beliau pergi. Kini Pak Seno muncul kembali. Bukan sebagai pembicara di seminar, bukan di ruang kelas, tapi di trotoar, mengajar anak-anak jalanan dan diusir oleh orang-orang yang tak mengenalnya. Reza tak kuasa menahan emosi.
Ia merasa bersalah, merasa gagal menemukan gurunya selama ini. Sementara itu, Pak Seno tetap duduk tenang di bawah pohon terembesi tua. Anak-anak jalanan itu mengelilinginya seperti biasa. Tuliskan mimpimu hari ini, meskipun cuma di kertas bekas, tapi jangan sampai mimpimu juga jadi bekas, ucap Pak Seno sambil tersenyum. Seorang anak kecil bernama Jaya mengangkat tangan. Pak Guru, aku mau jadi presiden. Boleh? Boleh. Bahkan kamu harus, jawab Pak Seno, karena dunia butuh pemimpin yang lahir dari penderitaan, bukan hanya dari kemewahan. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti tak jauh dari situ. Seorang pria turun dengan tergesa. Tatapan matanya tak bisa berpaling dari sosok yang duduk bersila dikelilingi anak-anak. Langkahnya gemetar, napasnya tercekat. Pak Seno, ucapnya pelan. Pak Seno mendongak. Mata mereka bertemu. Senyuman hangat muncul di wajahnya. Reza, setelah 2 dekade, guru dan murid itu akhirnya bertemu kembali. Tapi pertemuan ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi. Pak Seno, suara dokter. Reza bergetar saat ia melangkah lebih dekat. Saya tidak menyangka akan menemukan Bapak seperti ini. Pak Seno bangkit perlahan dari duduknya. Meski tubuhnya terlihat rentah, matanya tetap tajam dan penuh ketenangan. Ia menatap Reza dengan senyuman damai. Reza Mahendra, ucapnya lembut. Ternyata benar, engkaulah yang kini menjaga pendidikan negeri ini. Reza langsung menunduk. Ia mencium tangan gurunya dengan penuh hormat. Anak-anak jalanan yang tadinya duduk di sekeliling Pak Seno kini berdiri terpaku. Tak mengerti siapa pria berkemeja rapi itu, tapi tahu betul bahwa pertemuan itu sangat penting. Kenapa Pak? Tanya Reza. Kenapa Bapak memilih jalan ini? Bapak bisa tetap jadi profesor, bisa duduk di kursi tertinggi akademi. Tapi kenapa jadi seperti ini? Pak Seno mengangkat tangan pelan, meminta Reza untuk tenang. Aku tidak pernah merasa lebih hidup daripada hari-hari bersama anak-anak ini. Ilmu itu seperti air, Reza. Jika hanya disimpan dalam gelas mewah, ia akan menguap tak berguna. Tapi kalau disiramkan ke tanah yang kering, ia menumbuhkan kehidupan. Reza terdiam. Kalimat itu menampar hatinya. Negeri ini masih punya banyak tanah kering, Pak, jawabnya pelan. Dan saya ingin meminta Bapak untuk membantu menyiramnya lagi. Pak Seno tersenyum samar. Aku sudah tua, Reza. Tapi pemikiran Bapak belum usang, kata Reza penuh harap. Saya ingin Bapak bergabung dalam program nasional pendidikan akar rumput. Kami butuh orang seperti Bapak. Negeri ini butuh guru sejati. Pak Seno menatap anak-anak di sekelilingnya. Jaya, Rini, Bimo, mereka semua menatapnya penuh harap dan bingung. Kalau aku pergi, siapa yang akan melanjutkan di sini? Gumamnya. Reza lalu berlutut di hadapan anak-anak itu, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian setuju, aku akan bantu bangunkan tempat belajar yang layak di sini. Tempat buat kalian semua. Pak Seno tidak akan pergi. Tapi ia akan punya ruang yang lebih pantas. Anak-anak bersorak kecil. Jaya berseru, asal Pak Guru tetap ngajar kami setuju. Pak Seno tertawa pelan. Ada air mata yang menggantung di pelupuk matanya. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Pak Seno tapi juga bagi sistem pendidikan yang selama ini terlalu sibuk di Menara Gading. Namun, tak semua pihak senang dengan kembalinya Pak Seno ke ruang publik. Beberapa orang dari masa lalunya yang takut rahasia kelam mereka terbongkar, mulai gelisah. Malam hari, di sebuah rumah mewah kawasan Menteng, seorang pria berjas duduk gelisah sambil menatap layar laptopnya. Di layar, video Pak Seno sedang viral, menampilkan pertemuan haru dengan Menteri Pendidikan dan anak-anak jalanan. Pria itu bernama Yusuf Damar, mantan rektor universitas tempat Pak Seno dulu mengajar. Ia dikenal sebagai sosok ambisius, haus kuasa, dan sering memanipulasi data kampus demi citra dan dana hibah. Kenapa dia harus muncul lagi? Gumam Yusuf dengan wajah muram. Bukankah dia sudah kubungkam 7 tahun lalu? Ya, 7 tahun lalu. Yusuflah yang secara diam-diam memaksa Pak Seno untuk mundur dari jabatan dosen. Dengan dalih ketidaksesuaian visi, Yusuf menyingkirkan satu-satunya orang yang tahu tentang praktik kotor di balik anggaran kampus. Pak Seno memilih pergi dengan diam, bukan karena takut, tapi karena tahu perjuangan di jalanan lebih penting daripada meladeni kekuasaan yang korup. Namun kini, sang gembel kembali.
Dan lebih buruk lagi, ia viral, dicintai rakyat, diangkat oleh menteri. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin rahasia lama akan terbongkar. Yusuf menggenggam ponselnya dan menelepon seseorang. Segera cari tahu siapa yang ada di belakang video itu. Saya tak mau masa lalu saya jadi santapan media. Di sisi lain, Pak Seno masih duduk di bawah langit malam, mengamati bintang bersama anak-anak asuhnya. Suasana hangat dan damai, namun ia tahu gelombang sedang mendekat. "Pak Guru, kenapa langit punya banyak bintang?" tanya Jaya polos. "Karena tiap manusia punya cahayanya sendiri, tapi kadang ada awan yang ingin menutupnya," jawab Pak Seno. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan kesadaran bahwa kemunculannya telah mengusik orang-orang berkuasa. Tapi kali ini, ia tak akan pergi. Ia tidak sendiri lagi. Ada anak-anak yang percaya padanya. Ada murid-murid lama yang kini punya suara. Dan ada satu hal yang masih disimpannya. Sebuah dokumen lama berisi bukti kejahatan akademik seseorang. Dokumen itu belum pernah dibuka sejak 7 tahun lalu. Dan saat waktu yang tepat datang, semua akan terungkap. Di pagi yang tenang, Pak Seno membuka koper lamanya. Koper itu berwarna coklat kusam, penuh debu, namun sangat ia jaga. Di dalamnya tersimpan potongan-potongan masa lalu, berkas, foto, dan satu map biru dengan cap rahasia. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen audit anggaran kampus tahun 2015, lengkap dengan tanda tangan, bukti pengalihan dana beasiswa, dan memo internal yang membocorkan manipulasi akademik. Pak Seno menatap kertas-kertas itu dengan mata sendu. "Aku tak ingin membalas dendam, tapi aku juga tak bisa terus diam," gumamnya pelan. Sementara itu, di kantor Menteri Pendidikan, Reza menerima laporan dari stafnya. "Pak Menteri, beberapa alumni dari kampus Pancasakti mulai bersuara di media sosial. Mereka mengaku dulu pernah diminta diam soal kasus dana beasiswa yang tak pernah cair." Reza mengangguk pelan. Dan mereka semua menyebut satu nama, Pak Seno. "Betul Pak, mereka bilang hanya beliau yang waktu itu berani bertanya, dan setelah itu, beliau menghilang." Reza termenung. Ia semakin yakin, ada skandal besar di balik pengunduran diri gurunya. Hari itu juga, ia mengutus tim investigasi internal kementerian untuk menyelidiki ulang laporan-laporan lama dari kampus Pancasakti. Tanpa diketahui siapapun, ia juga mengirimkan pengawalan tidak resmi untuk menjaga Pak Seno dari kejadian yang tidak diinginkan. Namun, Yusuf Damar tak tinggal diam. Ia menghubungi media bayaran untuk membuat narasi tandingan. Sebarkan cerita bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan pasca pensiun. Katakan bahwa dia bukan dosen, tapi mantan staf administrasi biasa yang suka mengarang cerita, katanya pada bawahannya. Dalam semalam, muncul beberapa artikel aneh di internet dengan judul seperti "Mengaku Guru Jalanan, Ternyata Bukan Siapa-Siapa" atau "Kisah Pak Seno, Antara Fakta dan Halusinasi." Namun masyarakat tak bodoh, mereka melihat siapa yang benar-benar menginspirasi. Para netizen membanjiri kolom komentar dengan tagar, Kami percaya Pak Seno." Sementara itu, anak-anak jalanan yang dulu diajarnya mulai diajak wawancara. Mereka menunjukkan tulisan, buku, dan bahkan cara membaca yang dulu diajarkan oleh Pak Guru Gembel. Di tengah badai fitnah, Pak Seno hanya tersenyum. "Ada dua hal yang tidak bisa dibungkam lama-lama," katanya pada Jaya, "kebenaran dan ilmu." Dan kini, keduanya mulai menyala bersama. Hari itu, halaman depan sebuah sekolah dasar di kawasan Tanah Abang penuh sesak. Anak-anak berseragam putih merah duduk di lantai aula bersama anak-anak jalanan yang selama ini diajar oleh Pak Seno. Tak ada sekat, tak ada beda. Acara itu bernama Sekolah Trotoar Menyatu, sebuah program inisiasi dari Kementerian Pendidikan yang langsung diluncurkan oleh Menteri Reza Mahendra. Dan siapa yang diundang sebagai pembicara utama? Bukan profesor, bukan kepala dinas, melainkan Pak Seno dengan pakaian sederhana dan map lusuhnya yang sudah menjadi ciri khas. Di atas panggung, ia berdiri tanpa mikrofon mewah. Hanya suaranya yang tegas dan jernih. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang tua yang ingin melihat anak-anak kecil punya kesempatan yang sama. Saya bukan ingin menggantikan sistem, hanya ingin menyadarkan bahwa ilmu bisa hidup di mana saja, bahkan di pinggir jalan." Tepuk tangan menggelegar. Banyak guru dan murid menitikan air mata. Di barisan depan,
Reza berdiri. Pak Seno, atas nama bangsa ini, saya ingin mengangkat Bapak sebagai penasihat utama pendidikan alternatif nasional. Ruangan hening sesaat. Pak Seno terkejut. Saya hanya mengajar dengan papan kardus dan kapur bekas Reza. Saya tidak layak untuk pangkat seperti itu. Tapi Bapak sudah membuktikan bahwa pendidikan tidak harus menunggu gedung megah. Bapak tidak hanya layak, Bapak dibutuhkan, jawab Reza dengan tegas. Berita tentang pengangkatan Pak Seno menjadi penasihat nasional segera menyebar luas. Wajahnya kembali muncul di media, bukan sebagai gembel, tapi sebagai simbol kebangkitan pendidikan rakyat. Namun, di balik euforia itu, bayang-bayang dari masa lalu kembali bergerak. Yusuf Damar kini makin terpojok. Berkas lama yang disimpan Pak Seno mulai diangkat oleh tim investigasi. Sejumlah mantan staf kampus mulai buka suara, dan laporan audit lama yang dulu dikubur perlahan muncul kembali. Malam harinya Pak Seno duduk di teras rumah kecil kontrakannya. Ia baru saja pulang dari sekolah komunitas. Di hadapannya ada secangkir teh hangat dan sebuah flash disk kecil berisi salinan seluruh dokumen lama yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun, bahkan kepada Reza. Sudah waktunya, ucapnya lirih, bukan untuk membalas, tapi untuk membersihkan yang kotor. Di kejauhan, suara sirene terdengar. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Beberapa pria turun tergesa. Salah satu dari mereka bertanya ke warga, "Permisi, Pak Seno tinggal di mana ya?" Pria-pria berpakaian rapi itu akhirnya sampai di depan rumah kontrakan kecil Pak Seno. Salah satunya mengenakan jas abu-abu dengan lencana kecil, berbentuk perisai di dada, tanda dari Kejaksaan Agung. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. "Assalamualaikum, kami dari tim penyelidikan kejaksaan. Apa kami bisa bertemu dengan Bapak Seno Wiratama?" Pak Seno membuka pintu dengan senyuman tenang. Meski jelas terlihat ia tahu bahwa hari itu pasti akan datang. "Saya yang Bapak cari," ucapnya lembut. "Masuklah, mari kita bicara di dalam." Di meja ruang tamu yang sempit, para penyidik duduk dan mengeluarkan beberapa berkas. Salah satu dari mereka mengutarakan maksud kedatangan mereka. "Pak Seno, kami telah menerima data awal dari tim Kementerian Pendidikan dan juga beberapa laporan dari mantan staf kampus. Namun semuanya belum lengkap tanpa sumber utama. Kami percaya Bapak menyimpan sesuatu." Tanpa bicara panjang, Pak Seno meletakkan flash disk kecil di atas meja. Semua ada di situ. Bukti pengalihan dana hibah, daftar penerima fiktif, dan memo internal. Saya simpan ini 7 tahun, menunggu waktu yang tepat. Penyidik mengambil flash disk itu dengan hati-hati seolah memegang emas. "Terima kasih Pak, kesaksian Bapak akan sangat berarti." Setelah mereka pergi, Pak Seno termenung di kursinya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu akan ada serangan balasan. Orang-orang seperti Yusuf Damar tak akan tinggal diam saat kekuasaannya terancam. Dan benar saja, beberapa jam kemudian berita palsu mulai bermunculan. Flash disk Pak Seno berisi dokumen palsu. Begitu salah satu judul artikel yang tersebar. Beberapa akun buzzer mulai menyebarkan narasi bahwa Pak Seno hanyalah pensiunan tua yang terkena delusi heroik. Tapi tak lama kemudian, kantor kejaksaan mengeluarkan pernyataan resmi. Flash disk berisi data valid. Investigasi lanjutan terhadap Yayasan Kampus Pancasakti dimulai. Yusuf Damar kini panik. Ia mulai menyuap media, menghubungi orang dalam, bahkan merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, Reza Mahendra menerima laporan ancaman terhadap keselamatan Pak Seno. Ia segera mengutus pengamanan rahasia untuk berjaga di sekitar rumah kontrakan. Malam itu, hujan turun pelan. Di bawah lampu temaram gang sempit, seseorang berjubah hitam terlihat memperhatikan rumah Pak Seno dari kejauhan. Sementara di dalam, Pak Seno menutup jendela, menyadari bahwa malam ini bukan hanya kebenaran yang mencari cahaya, tapi juga bahaya yang menyelimuti. Jam menunjukkan pukul 02.17 dini hari. Hujan masih mengguyur deras ketika suara sepeda motor terdengar berhenti di ujung gang. Dua pria berjaket hitam turun, menyelinap di bawah bayang-bayang. Salah satunya membawa kantong plastik besar berisi sesuatu. Mereka mendekati rumah kontrakan Pak Seno. Dengan cepat, salah satunya mengeluarkan botol kaca berisi cairan mudah terbakar. "Pastikan tak ada yang lihat," bisik pria pertama. Kalau si tua itu terbakar, tak ada lagi saksi. Namun sebelum mereka sempat bertindak, sebuah suara tegas membuyarkan rencana jahat itu. "Turunkan botol itu."
tangan kalian sudah cukup kotor." Dari kegelapan, dua pria lain muncul dengan mengenakan jas hitam dan tanda pengenal resmi. Mereka adalah bagian dari tim pengamanan khusus yang dikirim langsung oleh Menteri Reza. Salah satu pelaku mencoba kabur, tapi langsung dijatuhkan ke tanah. Yang lain pasrah, gemetar sambil memohon. Pak Seno membuka pintu rumahnya. Dengan jubah tidur tipis dan wajah lelah, ia menatap kejadian itu tanpa emosi. "Saya sudah duga mereka akan datang, tapi saya tidak menyangka secepat ini," ucapnya lirih. Pagi harinya, berita tentang upaya pembakaran rumah Pak Seno menyebar luas. Netizen kembali bereaksi. Tagar baru muncul. "Lindungi Pak Seno dan bongkar kampus korup." Namun yang paling menghebohkan adalah video CCTV dari tetangga yang memperlihatkan wajah salah satu pelaku. Polisi mengidentifikasi orang itu sebagai staf yayasan kampus yang dulu bekerja langsung di bawah Yusuf Damar. Kini tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Reza langsung mengadakan konferensi pers. "Pendidikan adalah ladang masa depan. Siapapun yang mencemarinya dengan korupsi atau kekerasan, akan kami lawan. Pak Seno adalah teladan sejati, dan kami akan melindunginya." Yusuf Damar yang dulu penuh percaya diri kini terlihat terpojok di kantornya. Ia memukul meja keras dan berteriak pada pengacaranya, "Bakar semua dokumen lama, hapus semua jejak, kita tak bisa kalah." Namun ia lupa satu hal, kebenaran yang ditanam dengan sabar akan tumbuh menjadi pohon yang tak bisa ditebang sembarangan. Di tempat sederhana, Pak Seno mengajar seperti biasa. Kini, murid-muridnya bukan hanya anak jalanan, tapi juga mahasiswa, guru, dan relawan pendidikan dari berbagai kota. "Ilmu itu bukan milik orang kaya," katanya di depan para murid barunya. "Ilmu itu milik siapapun yang mau belajar dan bermimpi." Langit di atasnya mulai cerah, tapi awan hitam belum sepenuhnya pergi. Masih ada satu keputusan besar yang harus ia buat, karena kejaksaan memintanya tampil sebagai saksi utama di pengadilan melawan Yusuf Damar. Dan ia harus memilih, kembali ke panggung hukum, atau tetap di jalan sunyi yang ia cintai. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu dipenuhi wartawan dan aktivis pendidikan. Di ruang sidang utama, sidang kasus korupsi Yayasan Kampus Pancasakti telah memasuki tahap krusial, kesaksian utama dari Pak Seno Wiratama. Di belakang tirai ruang saksi, Pak Seno duduk diam. Ia mengenakan jas tua sederhana berwarna abu-abu. Di sampingnya, Menteri Reza berdiri memberi semangat. "Pak, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang masa depan pendidikan kita. Banyak generasi akan melihat Bapak hari ini sebagai penanda bahwa kejujuran tak pernah punah." Pak Seno mengangguk. Ia tahu keputusannya hari ini akan menentukan nasib ribuan guru dan siswa di seluruh Indonesia. Pintu ruang sidang terbuka. Pak Seno melangkah masuk dan seisi ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada pria tua sederhana itu, yang 7 tahun lalu dibungkam dan kini berdiri di hadapan hukum. "Silakan bersaksi," ucap hakim. Pak Seno membuka map birunya. Suaranya pelan namun tegas. "Saya adalah saksi mata dan sekaligus korban dari sistem yang dicemari oleh kekuasaan. Saya pernah melihat sendiri bagaimana dana pendidikan dialihkan ke rekening pribadi oknum pimpinan yayasan." Ia melanjutkan dengan bukti, tanggal transaksi, nama-nama fiktif penerima beasiswa, dan memo internal yang menunjukkan keterlibatan Yusuf Damar secara langsung. Di kursi terdakwa, wajah Yusuf Damar pucat. Ia sesekali berbisik pada pengacaranya, tapi tak ada bantahan yang cukup kuat. Suasana ruangan semakin menegangkan ketika Pak Seno menunjukkan rekaman suara dari tahun 2015, suara rapat yang diam-diam ia simpan, di mana Yusuf memerintahkan manipulasi data mahasiswa. Hakim mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan putusan awal, namun kesaksian hari ini sangat menentukan. Setelah keluar dari ruang sidang, Pak Seno disambut tepuk tangan dari masyarakat. Banyak yang menitikkan air mata, tak sedikit yang memeluknya dengan rasa hormat. Namun Pak Seno tidak ingin menjadi pahlawan. Di hadapan wartawan ia hanya berkata, "Saya hanya seorang guru, dan tugas guru bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga berdiri di depan ketika kebenaran diserang." Di kejauhan, anak-anak jalanan yang dulu diajarnya menanti dengan wajah sumringah. "Pak Guru, ayo pulang. Hari ini kita belajar sejarah dari jalanan ke pengadilan," seru Jaya sambil tertawa. Pak Seno tersenyum. Ia tahu,
perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, keberaniannya hari ini telah membuka pintu keadilan yang dulu nyaris tertutup. Dan kini, tinggal satu langkah lagi menuju akhir perjalanan panjang ini. 2 minggu setelah sidang, keputusan resmi dijatuhkan. Hakim menyatakan Yusuf Damar bersalah atas penggelapan dana pendidikan, manipulasi data akademik, dan percobaan intimidasi terhadap saksi. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan penyitaan seluruh aset yang diperoleh dari praktik kotor. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dunia pendidikan disorot bukan karena kurikulum atau angka ujian, tetapi karena keberanian seorang guru jalanan mempertahankan integritas. Pak Seno menolak tampil di televisi nasional. Ia juga menolak tawaran menjadi tokoh publik atau ikon pendidikan. Ia hanya ingin kembali ke tempat di mana ia merasa paling berguna. Di bawah jembatan, di pinggir trotoar, di antara anak-anak yang masih mengejar masa depan mereka. Namun satu hal berubah. Pemerintah, bersama aktivis pendidikan dan alumni, mendirikan sebuah lembaga baru. Akademi Jalan Seno, sebuah pusat belajar berbasis komunitas untuk anak-anak kurang mampu yang tersebar di berbagai kota. Tempat-tempat ini tidak dibangun megah, tapi dibangun dengan cinta dan komitmen. Di hari peresmian pertamanya, Menteri Reza hadir bersama para guru muda yang dulu murid-murid Pak Seno. Mereka memotong pita sambil menangis haru. Pak Seno tidak banyak bicara. Ia hanya menulis satu kalimat di dinding papan tulis pertama akademi itu. Jika ilmu adalah cahaya, maka jangan biarkan siapapun hidup dalam gelap hanya karena mereka miskin. Anak-anak jalanan kini punya kelas, punya buku, punya harapan. Dan Jaya, si bocah kecil yang dulu ingin jadi presiden, kini berdiri di depan teman-temannya sambil berkata, "Aku akan jadi pemimpin, tapi bukan untuk kekuasaan, untuk menyalakan cahaya seperti Pak Guru." Pak Seno duduk di sudut, tersenyum. Ia tidak pernah mengejar panggung, tidak pernah meminta penghargaan, tapi sejarah akan mengingatnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pendidik sejati. Seorang guru yang tak gentar menanamkan ilmu di tempat yang nyaris tandus. Seorang manusia yang memilih jalan sunyi, namun langkahnya menggema ke seluruh negeri. Dan cerita ini adalah tentang dia, tentang seorang gembel yang ternyata membawa terang.